Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Zufar. NIM saya 111221386 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang berjudul Fakir Berbahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36, Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai muncul atau marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam berkomunikasi, kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padanan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia seringkali kita tidak ketahui dan tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kefakiran dalam berbahasa Indonesia ini tidak hanya terjadi dalam bentuk percakapan, tetapi juga terjadi dalam penamaan tempat dan produk yang ada di dalam negara. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia yang menamai serta mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Pembahasan. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi bersifat arbitrer digunakan suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat. Pernahkah kita mendengar kata keraca, cerih, atau tanglung? Jangan merasa aneh, seandainya merasa asing dengan kata-kata tersebut kita sama. Saya baru tahu ada kata-kata itu setelah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keraca artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih yang artinya sisa atau ampas, sedangkan tanglung yang artinya lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI ada begitu banyak hazanah kata yang seringkali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Gejala kefakiran bahasa Indonesia kita makin diparah dengan saling sengkarutnya kita dalam bercakap. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya alih-alih menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry, atau menyebut boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita. Namun, bisa jadi kata bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja di mulut kita. Sudah jamak digunakan oleh orang kebanyakan. Ini aneh, kita seakan tidak bangga dengan khazanah kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Kosakata asing yang sering digunakan. Blender yang memiliki padanan kata pelumat. Browser yang memiliki padanan kata peramban. Catering yang memiliki padanan kata jasa boga. Download yang memiliki padanan kata unduh. Drive-thru yang memiliki padanan kata lantatur atau layanan tanpa turun. Gadget yang memiliki padanan kata gawai. Online yang memiliki padanan kata daring atau dalam jaringan. Offline yang memiliki padanan kata luring atau luar jaringan. Porter yang memiliki padanan kata pramu antar, slide yang memiliki padanan kata salindia, server yang memiliki padanan kata peladen, dan yang terakhir selfie yang memiliki padanan kata swafoto. Selanjutnya kosakata bahasa Indonesia yang jarang digunakan. Yang pertama adalah andala yang memiliki arti laut yang sangat dalam. Selanjutnya bahul yang memiliki arti ikatan atau simpul. Dera yang memiliki arti pukulan, eskalasi yang memiliki arti kenaikan atau penambahan, gala yang memiliki arti pesta atau perayaan, hirap yang memiliki arti hilang, karsa yang memiliki arti kehendak,
Merapah yang memiliki arti menjajah, Rina yang memiliki arti gerimis, Sujana yang memiliki arti bijaksana, dan Swakarya yang memiliki arti hasil kerja sendiri. Dampak positif penggunaan bahasa asing. Yang pertama, meningkatkan keberanian berbicara bahasa Inggris di depan umum. Yang kedua, kehadiran bahasa asing menjadikan bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Yang ketiga, dapat menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik kepada orang Indonesia maupun orang luar. Yang keempat, memudahkan dalam berkomunikasi kepada sesama dikarenakan ada kosakata bahasa asing yang dirasa lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian dampak negatif penggunaan bahasa asing. Yang pertama, dikhawatirkan tanpa sadar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Yang kedua, menurunnya rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, merasa bahasa asing lebih penting dibandingkan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, kesulitan membedakan kosakata asing dengan kata serapan. Kesimpulannya, dengan masyarakat lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar. Dan dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa Inggris. Cara supaya sikap nasionalisme berbahasa Indonesia tidak berkurang yaitu dengan tambahan pelajaran untuk bahasa Indonesia, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia, dan sebagainya. Sarannya, yang pertama, walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak boleh melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Yang ketiga, masyarakat harus meningkatkan minat membaca buku agar menambah kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, media informasi dan pelaku industri diharapkan lebih sering menggunakan kosakata bahasa Indonesia yang benar. Berikut adalah daftar referensi PowerPoint saya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.